Tidak ada papan nama, tidak ada alamat pasti. Namun semua orang di kampung itu tahu. Jika lewat tengah malam dan mendengar suara orang menghitung uang dari rumah kosong di ujung gang, jangan menoleh. Karena rumah itu tidak pernah kosong. Saya tahu, karena saya pernah masuk ke dalamnya. Dan keluar, tidak sepenuhnya sendirian. Rumah itu berdiri di ujung gang sempit, yang bahkan motor pun harus melambat saat melintas. Di siang hari, bangunannya tampak seperti rumah tua biasa. Besar, bertingkat 2, dengan tembok kusam berwarna abu-abu kehijauan. Namun ada satu hal yang selalu terasa janggal. Rumah itu seolah tidak pernah benar-benar tersentuh cahaya. Pepohonan di sekitarnya tumbuh terlalu rapat, menutupi matahari. Kabel listrik menggantung rendah, berderit pelan saat angin malam berhembus. Pagar besinya tinggi, berkarat, namun selalu terbuka sedikit, seperti sengaja memberi celah bagi siapapun yang ingin masuk atau keluar. Warga sekitar tidak pernah menyebut alamatnya. Mereka hanya bilang, rumah pojok, atau lebih sering, yang itu. Anak-anak dilarang bermain mendekat. Jika ada bola yang menggelinding ke halamannya, bola itu dianggap hilang. Tidak ada orang tua yang berani mengambilnya kembali. Konon, puluhan tahun lalu rumah tersebut milik seorang juragan kapal besar. Dalam waktu singkat, hidupnya berubah drastis. Dari pengusaha biasa, menjadi orang yang paling disegani di kawasan pelabuhan. Uangnya mengalir tanpa henti. Tapi bersamaan dengan itu, satu persatu kebahagiaannya runtuh. Istrinya ditemukan meninggal di kamar mandi, tanpa luka, tanpa sebab yang jelas. Anaknya menghilang saat hujan deras dan tak pernah ditemukan. Bahkan jasadnya pun tidak. Beberapa bulan kemudian, sang juragan ditemukan tergantung di ruang tamu rumah itu, tepat di bawah lampu gantung yang hingga kini masih terpasang. Sejak kejadian tersebut, rumah itu tidak pernah ditempati lagi. Tidak ada yang berani membeli. Anehnya, tidak juga dibiarkan roboh. Setiap beberapa tahun, selalu ada orang tak dikenal yang datang diam-diam dan memperbaiki bagian tertentu. Genteng bocor, pintu rusak, atau lampu depan yang mati. Namun satu hal tidak pernah berubah. Setiap malam, setelah pukul 12, rumah itu selalu tampak lebih gelap dibanding sekelilingnya. Seolah cahaya memang enggan singgah terlalu lama di sana. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan siapa yang pertama kali datang ke rumah itu. Orang-orang di kampung ini terbiasa tidak bertanya. Terlalu banyak hal ganjil yang lebih aman dibiarkan menjadi rahasia. Tapi bagi saya yang sering melintas larut malam, perubahan itu terasa perlahan dan mengganggu. Sekitar pukul 12 lewat, gang sempit menuju rumah pojok itu mulai berbeda. Suara motor menjauh, pintu-pintu rumah tertutup rapat, dan lampu teras satu persatu dipadamkan. Pada jam seperti itu, saya kerap melihat sosok-sosok berjalan sendirian menyusuri gang. Langkah mereka pelan, ragu, seolah setiap pijakan adalah keputusan terakhir. Mereka selalu datang sendiri, wajah tertutup jaket atau topi, tas hitam digenggam erat di tangan. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menoleh. Seakan-akan gang itu hanya milik mereka seorang. Begitu sampai di depan pagar rumah, mereka berhenti sejenak. Beberapa terlihat menarik nafas panjang, sebagian lain seperti berbisik pelan pada dirinya sendiri, lalu masuk melalui celah pagar yang sempit. Anehnya, pintu rumah itu tidak pernah benar-benar dibuka. Mereka seolah ditelan oleh gelap. Yang lebih membisik pikiran saya adalah apa yang terjadi setelahnya. Beberapa minggu atau bulan kemudian, saya melihat wajah-wajah yang terasa familiar. Orang-orang yang sebelumnya tampak kesulitan hidup, tiba-tiba berubah. Pakaian mereka rapi, motor baru terparkir di depan rumah, warung kecil mendadak diperluas. Rezeki mereka seperti datang tanpa usaha yang jelas. Namun ada satu kesamaan yang tak bisa disembunyikan. Mata mereka kosong, senyumnya kaku. Jika diajak berbicara terlalu lama, mereka sering kehilangan fokus, seolah pikirannya sedang berada di tempat lain, di tempat yang lebih gelap. Seorang pemilik warung kopi tua pernah berbisik pada saya. Suaranya hampir tenggelam oleh bunyi sendok. Yang masuk rumah itu bukan cuma ninggalin doa, mereka ninggalin jejak. Dan jejak itu, cepat atau lambat, bakal pulang minta diikuti. Sejak saat itu, setiap melihat seseorang berjalan sendirian menuju ujung gang tengah malam, saya tidak lagi bertanya siapa mereka.
Saya hanya bertanya dalam hati, apa yang bersedia mereka korbankan? Rasa penasaran adalah kesalahan pertama saya. Bukan keberanian, bukan juga keputusasaan. Hanya dorongan kecil yang terus berbisik setiap kali saya melewati ujung gang itu sendirian. Hingga suatu malam, tanpa rencana dan tanpa alasan yang masuk akal, kaki saya berhenti tepat di depan pagar besi rumah tersebut. Udara di sekitarnya berbeda, lebih dingin, lebih berat. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis menyengat hidung saya. Pagar itu terbuka lebih lebar dari biasanya, seolah menunggu. Tidak ada suara serangga, tidak ada anjing menggonggong. Seluruh gang terasa ditahan nafasnya. Begitu melangkah masuk, dunia luar seperti terputus. Halaman dipenuhi daun kering dan jejak kaki yang tidak beraturan. Sebagian tampak baru, sebagian lain seolah sudah berbulan-bulan tertinggal. Pintu utama tidak terkunci. Saat saya mendorongnya, engsel berdecit pelan, namun bunyinya bergema terlalu lama, seperti ruangan ini jauh lebih besar dari ukuran sebenarnya. Di dalam, cahaya redup berasal dari lampu gantung tua yang berkedip tidak stabil. Dinding penuh coretan simbol aneh, bukan tulisan, bukan gambar, melainkan pola yang membuat kepala saya pusing jika menatapnya terlalu lama. Di sudut ruangan, dupa menyala sendiri, asapnya berputar perlahan tanpa arah angin yang jelas. Di tengah ruang tamu, sebuah meja kayu besar berdiri. Di atasnya tersusun uang kertas dalam jumlah tak masuk akal. Lembab, lengket, beberapa lembar bernoda gelap, seolah pernah terendam cairan yang bukan air. Saat saya mendekat, bau amis itu semakin kuat. Lalu suara itu muncul, bukan dari satu arah, melainkan dari seluruh ruangan. Ambil secukupnya. Tidak ada sosok yang terlihat, namun tekanan di dada saya semakin berat. Saya sadar, tidak ada kontrak, tidak ada tanda tangan, tidak ada janji yang perlu diucapkan. Keberadaan saya di ruangan itu saja sudah cukup sebagai persetujuan. Saya mundur perlahan, menahan nafas, menolak menyentuh uang itu. Namun saat berbalik, saya melihat sesuatu di lantai. Foto-foto keluarga, wajahnya kabur, sebagian tercoret, seolah keberadaan mereka sedang dihapus dari dunia. Di saat itulah saya mengerti, pesugihan ini tidak menukar uang dengan doa, ia menukar uang dengan keberadaan manusia. Dan saya sadar, meski tangan saya kosong, nama saya mungkin sudah dicatat. Saya mulai menyadari perubahan itu bukan kebetulan. Awalnya kecil, hampir tak terasa. Uang di dompet saya tak pernah benar-benar habis. Setiap ada kebutuhan mendesak, selalu saja ada jalan. Entah bonus tak terduga, pekerjaan tambahan, atau bantuan dari orang yang tak saya sangka. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hasil kerja keras. Tapi jauh di dalam hati, saya tahu dari mana semua ini bermula. Malam-malam saya tidak lagi utuh. Setiap tertidur, mimpi yang sama datang berulang. Saya berdiri di ruang tamu rumah itu. Lampu gantung menyala redup. Udara dingin menekan kulit. Di hadapan saya berdiri sosok tinggi. Tubuhnya gelap seperti bayangan yang dipadatkan. Tidak memiliki wajah, namun saya tahu ia sedang menatap saya. Ia tidak berbicara, tapi saya selalu terbangun dengan dada sesak dan telinga berdenging, seolah baru saja mendengar sesuatu yang seharusnya tidak dipahami manusia. Perlahan, dunia nyata ikut terkontaminasi. Paman saya jatuh sakit tanpa sebab medis yang jelas. Tetangga depan rumah tiba-tiba kerasukan dan menyebut nama saya berulang kali sebelum pingsan. Setiap kejadian buruk itu terjadi, saya mencium bau yang sama. Bau dupa dan tanah basah. Bau yang hanya pernah saya rasakan di dalam rumah pesugihan itu. Yang paling menakutkan bukan kematian atau sakitnya orang lain, melainkan kesadaran bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah sesuatu sedang mengatur jarak, menentukan siapa yang disentuh lebih dulu, siapa yang dibiarkan menunggu. Suatu malam, saya menemukan bekas telapak kaki berlumpur di lantai rumah saya. Jejaknya mengarah ke kamar tidur. Di dinding, samar-samar terlihat noda gelap membentuk simbol yang pernah saya lihat di rumah itu. Saya menghapusnya berkali-kali, namun setiap pagi bekasnya muncul kembali. Lebih jelas, lebih dekat ke tempat saya tidur. Saya akhirnya mengerti, harga pesugihan tidak ditagih sekaligus. Ia dibayar perlahan melalui rasa takut, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Dan ketika semuanya terasa sudah terlalu jauh, barulah kita sadar, kita
bukan pemilik rezeki itu, hanya perantara. Saya kembali ke rumah itu bukan karena berani, melainkan karena tidak ada pilihan lain. Ketakutan sudah menjadi bagian hidup saya. Jika harus berakhir, saya ingin tahu di mana semuanya bermula. Malam itu, hujan turun tipis, membuat gang sempit menuju rumah pojok semakin sepi. Lampu jalan berkedip, seolah ragu untuk tetap menyala. Pagar besi rumah itu terbuka lebar, tidak lagi menyisakan celah kecil, melainkan undangan yang jelas. Begitu saya melangkah masuk, pintu rumah menutup sendiri di belakang saya dengan bunyi berat, bukan dibanting, tapi ditegaskan. Di dalam, ruang tamu terlihat lebih terang, namun justru lebih mengerikan. Lampu gantung menyala stabil, dinding yang sebelumnya penuh coretan kini bersih, digantikan deretan orang berdiri mengelilingi ruangan. Mereka diam, terlalu diam. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan masing-masing memandang lurus ke depan seolah sedang menunggu giliran. Saya mengenali beberapa dari mereka, orang-orang yang pernah saya lihat masuk ke rumah ini bertahun-tahun lalu. Mereka tidak menua, tidak berubah, hanya kehilangan sesuatu yang tak kasat mata. Sosok itu muncul dari tengah kerumunan, tinggi, tanpa wajah, namun keberadaannya membuat lutut saya lemas. Kali ini dia berbicara, suaranya seperti gema dari dalam kepala saya sendiri. "Kau datang untuk pergi," katanya. Tidak semua yang masuk diberi jalan pulang. Ia menjelaskan tanpa emosi. Pesugihan ini membutuhkan penjaga, bukan makhluk, melainkan manusia. Mereka yang pernah menyentuh, melihat, atau sekedar menerima bagian dari perjanjian. Sebagian gagal, sebagian menyerah, dan yang tersisa berdiri di ruangan ini, menjaga agar rumah tetap hidup. Saya menolak, berteriak, memohon, tapi suara saya tenggelam di antara senyum-senyum kosong mereka. Saat saya berbalik untuk lari, saya melihat bayangan saya sendiri di kaca, terlihat buram, seolah keberadaan saya mulai ditarik masuk. Entah bagaimana, saya terbangun di luar rumah, terlegap di gang dengan tubuh gemetar. Rumah itu kembali gelap, sunyi, seperti pertama kali saya mengenalnya. Saya memang berhasil pergi, namun sejak malam itu, setiap pukul 12, saya mendengar langkah kaki di rumah saya sendiri, berhenti tepat di depan kamar, menunggu. Mungkin tidak semua penjaga harus tinggal di dalam rumah itu. Rumah pesugihan Surabaya masih berdiri sampai hari ini. Tidak berubah, tidak runtuh, dan tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Ia hanya diam, menunggu siapapun yang datang dengan hati penuh keinginan, lalu pulang dengan jiwa yang tak lagi baik. Saya belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan siapapun. Tidak semua pintu yang terbuka itu undangan. Sebagian adalah jebakan. Jika suatu malam kamu melewati gang sempit yang terasa lebih sunyi dari seharusnya dan melihat rumah tua dengan pagar terbuka, ingatlah cerita ini. Jangan uji keberanianmu, jangan uji rasa penasaranmu, karena ada tempat yang tidak membutuhkan langkahmu untuk mengikatmu, cukup niat di dalam hati. Dan jika sampai hari ini rumah itu masih ada, mungkin bukan karena ia belum mendapatkan korban, melainkan karena ia selalu mendapatkan pengganti. Rezeki yang dipaksakan dengan cara gelap tidak akan pernah membawa ketenangan. Apapun yang didapat dengan mengorbankan iman, keluarga, dan hati nurani, pada akhirnya hanya akan kembali sebagai kehilangan yang lebih besar. Ingatlah, Allah tidak pernah meminta kita menukar jiwa demi dunia. Jika suatu jalan tampak mudah tapi membuat kita menjauh darinya, maka itu bukan pertolongan, melainkan ujian. Mari kita tutup kisah ini dengan memperbanyak sholawat sebagai perlindungan dan pengingat bahwa cahaya selalu lebih kuat dari gelap. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga hati kita dijaga, langkah kita dilindungi, dan rezeki kita selalu datang dari jalan yang halal dan diridai Allah. Jika kamu merasa cerita ini memberi peringatan, pelajaran, atau sekedar membuatmu lebih waspada, like jika kamu percaya rezeki halal lebih menenangkan. Subscribe atau follow agar tidak ketinggalan kisah horor bernuansa pesan kehidupan. Komentar, aku pilih jalan terang jika kamu menolak pesugihan.
Bagikan ke orang terdekatmu, siapa tahu ini jadi pengingat untuk mereka. Karena cerita horor bukan hanya untuk ditakuti, tapi untuk dipelajari dan dijauhi.